Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan kita semua dalam lindungan Allah ya teman-teman. Hari ini beliau mau ajak teman-teman belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama ya teman-teman ya. Jika berdoa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Hari ini kuliah mau ajak teman-teman belajar tentang sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah punya buku ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kuliah mau ajak teman-teman, kuliah mau membantu teman-teman menjelaskan apa yang ada di dalam buku paket PAI-nya teman-teman gitu ya. Teman-teman boleh sambil membuka buku paketnya. Oke. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembelajaran 1 gitu ya, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Ya, Nabi Muhammad SAW panutanku. Baik, kita mulai. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, ya Rasulullah, utusan Allah begitu ya. Nabi yang oleh Allah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, nabi terakhir yang ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia itu ada 2. Ya, akhlak manusia itu ada 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela begitu ya teman-teman ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang pertama, yaitu akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji itu bisa juga disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak yang baik, gitu ya. Jadi beliau hanya diminta untuk ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak terpuji saja, gitu ya. Sama halnya Rasulullah begitu. Rasulullah hanya memberi teladan untuk kita, yaitu teladan Rasulullah adalah akhlak terpuji begitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang wajib kita contoh begitu ya. Contoh apanya? Yaitu contoh sikapnya. Nah, kali ini kuliah mau ajak teman-teman untuk belajar tentang sikap dari Rasulullah yang wajib kita teladani, yaitu sikap percaya diri dan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Sikap percaya diri itu bisa dicontohkan dengan 2 gambar ini. Yaitu yang pertama gambar ketika diminta untuk maju, ya membacakan tugas, dia berani, gitu ya. Kakak ini berani, gitu. Terus gambar yang kedua ada teman kita yang ada sesuatu yang mungkin tidak jelas, gitu ya. Dia tidak malu untuk bertanya. Nah, ini berarti tandanya 2 anak ini memiliki sikap percaya diri, gitu ya. Nah, percaya diri itu apa? Sikap percaya diri adalah sikap yakin, mantap akan kemampuan diri sendiri. Jadi kita yakin dengan kemampuan yang sudah kita miliki, begitu ya. Itu disebut sikap percaya diri. Terus sifat tercelanya apa? Atau lawan dari sikap terpuji? Lawan dari sikap percaya diri apa? Lawan dari sikap percaya diri adalah minder. Jadi anak yang ketika diminta maju untuk melakukan menjawab tugas tidak mau, malu, itu berarti tandanya dia belum memiliki sikap percaya diri, tapi dia memiliki sikap minder atau tidak percaya diri. Nah, Nabi Muhammad SAW pun memiliki rasa percaya diri begitu ya. Nabi Muhammad selalu melakukan segala perbuatan dengan rasa percaya diri begitu. Itu kenapa beliau juga menyuruh kita untuk selalu percaya diri dengan apa yang kita miliki saat ini begitu ya. Jadi Rasulullah dulu juga
sama teman-teman ya. Apa yang dimiliki beliau, apa yang bisa dilakukan beliau, maka beliau melakukannya dengan cara percaya diri, dengan yakin, gitu ya. Dengan iman yang kuat, maka Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Ya, dia tidak malu, dia tidak takut, begitu ya. Padahal tahu tidak, dakwah Rasulullah yang zaman dulu begitu ya, tidak semudah sekarang teman-teman. Menyebarkan agama Islam itu tidak semudah sekarang begitu ya. Kalau zaman dulu ketika pertama kali Rasulullah SAW menyebarkan Islam, Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi teman-teman. Karena waktu itu begitu ya, penduduk Arab itu belum ada yang beragama Islam begitu ya. Maka Rasulullah melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, hanya beberapa keluarga dan beberapa sahabat saja yang diajak begitu. Nah, ketika kondisi dirasa aman, maka Rasulullah melakukan dakwahnya secara terbuka. Nah, itu pun penuh dengan ancaman, penuh dengan rintangan begitu ya. Mulai dari cemoohan orang-orang waktu zaman itu begitu ya, orang Quraisy zaman itu begitu ya. Sampai Rasulullah pernah diludahi, ya, dilempari batu begitu ya. Tapi Rasulullah tetap percaya diri, tetap yakin begitu ya, tetap melakukan dakwahnya begitu. Dia tidak langsung putus asa begitu ya. Dia tidak langsung putus asa terus tidak mau menyebarkan begitu, tidak gitu ya. Rasulullah tetap yakin, tetap percaya diri untuk melakukan dakwahnya. Nah, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dalam melakukan tugas-tugasnya. Jadi dia yakin dengan kemampuannya. Ya. Rasulullah yakin begitu ya. Dia merasa mampu, dia merasa bisa begitu ya untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia begitu. Nah, sekarang kita sudah punya belum sifat seperti Rasulullah, yaitu sifat percaya diri. Nah, kita bisa lihat dari ciri-ciri anak yang percaya diri berikut. Kita bisa lihat ya, kita sudah punya belum rasa apa itu ciri-ciri berikut ini. Nah, apa ciri-ciri anak yang percaya diri? Yang pertama, tidak bergantung pada orang lain. Masih bergantungkah kita dengan orang lain, dengan mama, dengan bunda, dengan ayah? Kalau masih bergantung, berarti tandanya teman-teman belum punya rasa percaya diri. Terus yang kedua, rajin berusaha dan berani mencoba. Masih suka malu-malukah ketika disuruh maju? Kalau tidak, berarti tandanya teman-teman masih sudah memiliki rasa percaya diri. Yang ketiga, tidak takut gagal, gitu ya. Karena prinsipnya kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Jika kita berprinsip pada hal tersebut, maka kita tidak akan takut gagal. Kita akan memiliki rasa percaya diri yang kuat, gitu ya. Yang keempat, tidak mencontek saat ulangan. Nah, ini dia yakin teman-teman anak kelas 3 semuanya begitu ya, soleh dan solehah ketika mengerjakan ulangan ataupun tugas tidak pernah mencontek ya. Oke, berarti tandanya teman-teman sudah memiliki rasa percaya diri. Yang kelima, riang dan tidak malas dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, ayo di rumah ketika mengerjakan tugas masih suka malas enggak? Masih harus disuruh orang tua enggak? Atau mungkin masih pakai ini mulutnya mencucu begitu ya, maju ke depan 1 cm. Nah, itu enggak boleh. Berarti tandanya teman-teman belum memiliki rasa percaya diri. Maka ketika melakukan tugas harus dengan senang, harus dengan gembira dan tidak pakai malas begitu ya. Yang keenam, tidak mudah menyerah, semangat dan tidak mudah mengeluh. Ketika ketemu susah, maka bertanya saja kepada orang yang bisa kita tanya begitu ya. Ketika di rumah ada ayah, tanya sama ayah. Ketika kita ada bunda, tanya sama bunda begitu ya. Ketika ada kakak, ya tanya sama kakak begitu ya. Jadi tetap semangat, tidak boleh mengeluh begitu. Terus yang ketujuh, berani mengemukakan pendapat. Nah, ini ketika kita ingin mengemukakan pendapat begitu ya, misalkan sama bunda ketika diajak liburan pengennya ke sini begitu, maka diungkapkan saja begitu. Tidak usah takut begitu ya. Terus yang kedelapan, tidak malu bertanya jika ada pelajaran atau sesuatu yang belum jelas. Nah, seperti dia jelaskan tadi, ya, tidak malu bertanya ketika kita mengalami kesusahan gitu ya. Bertanyanya kepada siapa? Kepada orang yang tadi yang ada di sekitar kita begitu ya. Boleh sama ayah, boleh sama bunda, boleh sama kakak begitu ya. Atau sama bu guru boleh, boleh begitu ya. Kan sekarang ada HP ya, sudah canggih ya. Gitu, ditelepon saja bu guru begitu ya. Insya Allah kalau bu guru bisa menjelaskan, pasti teman-teman dibantu untuk menjelaskan begitu ya. Itu ciri-ciri anak yang memiliki rasa percaya diri begitu.
Terus keuntungannya apa? Kenapa sih Bu aku harus punya rasa percaya diri? Nah, kita harus memiliki rasa percaya diri supaya yang pertama dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, anak yang percaya diri, insya Allah teman-teman ketika mengerjakan tugas pasti hasilnya akan baik. Karena teman-teman yakin dengan kemampuan yang teman-teman miliki begitu ya. Jadi ketika belajar yakin, oh aku tadi belajarnya ini, maka jawabannya ini. Nah, insya Allah nanti hasil yang didapatkan pun pekerjaan yang sudah dilakukan akan menjadi baik begitu. Terus yang kedua, memiliki kepribadian yang tangguh. Nah, anak-anak yang memiliki percaya diri yang tinggi, maka dia akan menjadi anak yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena dia yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ya, dia tidak ragu-ragu gitu ya, tidak bergantung pada ini apa jawaban orang lain begitu ya. Jadi dia sudah berani begitu ya, dan maka kenapa dia memiliki jiwa yang tangguh begitu. Terus yang ketiga, berjiwa mandiri dan berpikir positif. Nah, anak yang memiliki sifat percaya diri, insya Allah dia juga akan berpikir positif teman-teman. Beda dengan anak-anak yang minder begitu ya. Anak-anak yang minder pasti pikirannya negatif terus begitu ya. Nah, kalau disuruh maju, nanti nih salah gimana? Guru marah nanti. Nah, itu berarti tandanya dia masih berpikir negatif begitu ya. Anak percaya diri tidak ada pikiran begini begitu ya. Dia akan selalu berpikir positif. Aku disuruh maju. Nanti kalau salah, guru pasti akan membetulkan. Nah, itu pikiran yang bagus. Nah, anak yang percaya diri pasti akan memiliki pikiran tersebut begitu. Terus yang keempat, memiliki pendirian yang kuat. Tadi ya, dia tidak ragu-ragu gitu ya. Ketika disuruh mengerjakan tugas ragu-ragu. Temanku kok jawabannya A ya? Temanku yang sebelah kanan, temanku yang sebelah kiri kok B ya? Nah, nanti kalau seperti ini, berarti teman-teman tidak ada rasa percaya diri begitu ya. Berarti dia ragu-ragu gitu. Dan anak yang punya sifat percaya diri tidak akan seperti ini gitu ya. Dia pasti akan yakin dengan jawabannya sendiri. Aku jawabannya A. Nggak pedulilah temanku yang sebelah kiri jawabannya B begitu. Aku yakin dengan jawabanku yaitu A begitu ya. Jadi dia yakin dan tidak akan melirik ke sana ke sini begitu ya. Tidak perlu melirik ke kanan jawaban temanku apa, ke kiri jawaban temanku apa, tidak. Yakin begitu ya. Aku tadi belajar jawabannya ini A, ya sudah jawab A begitu ya. Itu tandanya teman-teman memiliki rasa percaya diri. Terus yang kelima, dapat mengatasi masalah dengan baik. Anak yang memiliki percaya diri yang tinggi, insya Allah bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Kenapa? Karena tadi dia tidak ragu-ragu begitu ya. Dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki begitu. Terus yang keenam, dipercaya oleh teman-temannya begitu ya. Anak yang percaya diri, insya Allah akan banyak teman. Karena teman-temannya percaya dengannya begitu ya. Karena kenapa? Dia percaya dengan dirinya sendiri. Dia punya kekuatan begitu, yakin bahwa kemampuan dirinya sendiri itu bagus begitu ya. Maka teman-temannya pun akan percaya dengannya begitu. Terus yang ketujuh, cepat selesai mengerjakan tugas tadi begitu ya. Karena dia yakin dengan jawabannya, dia tidak perlu tengok kanan tengok kiri sehingga menghabiskan waktu begitu ya. Karena dia yakin dengan kemampuannya, maka dia akan cepat menyelesaikan tugasnya begitu. Nah, itu keuntungannya. Kenapa kita harus memiliki rasa percaya diri. Nah, sekarang kebalikannya. Orang yang minder akan memiliki resiko begitu ya. Resikonya apa? Akibatnya apa? Kalau kita kurang percaya diri, kalau kita minder begitu. Resiko yang pertama adalah, akibat yang pertama adalah tujuan tidak akan tercapai. Seperti tadi yang Budia ceritakan ya, ketika kita mengerjakan tugas, lirik ke kanan, lirik ke kiri, tahu-tahu jawabannya kanan dan kiri beda begitu ya. Akhirnya bingung gitu. Nah, kalau bingung begitu, akhirnya dia bingung mau jawab yang mana, dijawab C, padahal C salah begitu ya. Akhirnya tujuan yang dia ingin capai, ingin dapat 100, gagal enggak? Gagal ya teman-teman ya, tidak akan tercapai begitu. Yang kedua, mudah putus asa begitu ya. Ketika dia menemui kegagalan, maka dia akan cepat putus asa begitu ya. Cepat, aduh, gagal, aku enggak mau mencoba lagi, nanti takut gagal lagi begitu. Jadi itu ciri-ciri anak yang minder, ciri-ciri anak yang tidak memiliki rasa percaya diri gitu ya, mudah putus asa. Yang ketiga, sering gagal. Kenapa? Ya karena tadi tadi ya ragu-ragu memilih jawaban, akhirnya ketika ketemu kegagalan dia sudah putus asa, maka besok-besok ke depannya mengerjakan tugas lagi dia juga akan sering gagal begitu ya. Karena kenapa? Karena dia ragu-ragu, tidak yakin dengan kemampuannya sendiri begitu. Terus yang keempat,
lepas dari tanggung jawab. Anak-anak yang tidak memiliki rasa percaya diri atau kurang percaya dirinya, maka tanggung jawabnya pun akan kocar-kacir begitu ya, akan tidak akan lepas begitu. Contohnya apa? Tadi karena dia ini tidak kurang percaya diri, maka tugas yang diberikan bu guru sering tidak dikerjakan begitu ya. Jadi tanggung jawabnya kurang begitu. Terus yang kelima, malu, canggung menghadapi orang lain. Jadi anak-anak yang kurang percaya diri berhadapan dengan orang lain pun akan malu begitu ya. Contohnya ketika disuruh maju ke depan begitu ya, diminta untuk membaca puisi misalkan, dia pasti akan malu begitu ya, karena dia tidak memiliki rasa percaya diri. Dia akan merasa banyak teman-temanku begitu. Nah itu ya, jadi hati-hati. Itu kenapa kita wajib memiliki rasa percaya diri. Tapi ingat teman-teman, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik begitu ya. Jadi sifat percaya diri pun itu tidak boleh berlebihan gitu ya. Ketika kita percaya dirinya berlebihan, maka nanti jatuhnya akan ke sifat tercela. Apa itu? Yaitu sombong begitu ya. Jadi anak yang memiliki percaya diri yang tinggi itu boleh begitu, tapi tidak boleh berlebihan karena nanti akan jadinya sombong. Naudzubillahimin dzalik begitu, nanti akan masuknya neraka begitu ya. Nah, seperti itu. Sikap percaya diri. Rasulullah pun juga memiliki sifat tersebut begitu. Maka kita sebagai umatnya, umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, maka kita juga harus memiliki sikap tersebut, yaitu sikap percaya diri begitu. Oke, kita masuk ke sikap Rasulullah yang kedua, sikap terpuji Nabi Muhammad SAW yang kedua, yaitu sikap mandiri. Ya, sikap mandiri, tidak mandi sendiri loh ya. Mandiri itu bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri begitu ya. Jadi sikap percaya mandiri begitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang mandiri, ya. Terbukti begitu ya, ketika Rasulullah dulu waktu kecil ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh kakeknya, Rasulullah ikut dengan pamannya begitu ya, ikut dengan pamannya. Dan Rasulullah tidak merepotkan pamannya begitu ya, dia mencukupi kebutuhannya diri sendiri begitu, dan justru malah membantu perekonomian keluarga pamannya dengan cara apa? Beliau menggembala kambing, beliau juga ikut berdagang pamannya begitu ya. Itu tandanya Rasulullah memiliki rasa mandiri begitu teman-teman, memiliki sikap mandiri, dan kita wajib meniru itu begitu ya. Nah, cerita selengkapnya kita bisa lihat video berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Sejak kecil, Muhammad hidup dalam keprihatinan. Bagaimana tidak, pada saat dilahirkan, dia sudah ditinggal mati ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, tinggallah beliau bersama sang ibunda, Aminah. Sayangnya, kehidupannya bersama sang ibu pun tidak berlangsung lama. Pada saat beliau berusia 6 tahun, ibunda tercinta turut pula meninggal dunia. Kini Muhammad tinggal bersama sang kakek, Abdul Muthalib namanya. Sang kakek sangat menyayangi cucunya tersebut. Sebagai salah satu pembesar Quraisy, Abdul Muthalib seringkali memimpin atau menghadiri berbagai pertemuan para pembesar Quraisy. Muhammad selalu dibawa pada setiap pertemuan. Namun, kebersamaannya bersama sang kakek pun berlangsung singkat. Pada saat Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib, sang kakek tercinta, meninggal dunia. Selanjutnya, Muhammad tinggal bersama sang paman. Namanya adalah
Abu Thalib. Sayangnya, sang paman bukanlah orang kaya. Hidupnya tidak seberuntung sang kakek. Ditambah lagi, Abu Thalib memiliki banyak anak. Muhammad tidak mau menyusahkan sang paman. Oleh karena itu, dia selalu berusaha untuk hidup mandiri dan membantu perekonomian pamannya. Untuk mendapatkan penghasilan, Muhammad rela menggembalakan kambing. Kambing-kambing yang beliau gembalakan adalah milik orang-orang Mekah. Meskipun harus berpanas-panasan, belum lagi ancaman dari binatang buas. Beliau harus berusaha menjaga kambing-kambing tersebut supaya tetap aman. Dari menggembalakan kambing ini, Muhammad mendapatkan upah. Dengan upah tersebut, beliau dapat membantu perekonomian keluarga sang paman. Nah, sudah terbukti ya teman-teman ya, Rasulullah itu juga memiliki sikap mandiri. Sejak kecil beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, begitu ya. Tidak hanya itu, begitu ketika beliau ikut kakeknya pun meninggal, begitu ya. Akhirnya dia ikut pamannya, begitu. Nah, ikut pamannya pun Rasulullah tidak mau merepotkan, gitu ya, karena tadi pamannya itu bukan orang kaya, pamannya juga memiliki banyak anak, gitu ya, sehingga Rasulullah ingin dia berusaha untuk hidup mandiri, begitu ya, melakukan segala apa yang dia inginkan sendiri, begitu ya. Nah, mandiri itu apa sih? Mandiri itu artinya tidak mudah bergantung pada orang lain, gitu ya, tidak bergantung pada orang lain, gitu ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin sesuatu, begitu, atau ingin mendapatkan sesuatu, begitu ya, maka kita harus melakukannya sendiri, begitu. Kita harus melakukannya sendiri selagi kita bisa melakukan itu, begitu ya. Selagi kita bisa melakukan itu, begitu. Jadi tidak selalu meminta bantuan oleh orang lain, gitu ya. Jadi tidak selalu merengek untuk dibantu oleh orang lain, gitu ya. Itu sifat mandiri, gitu ya. Kecuali mungkin, gitu ya. Nah, contohnya apa sih sifat mandiri itu? Ini. Nah, contohnya makan sendiri, karena kita sudah kelas 3 ya teman-teman ya. Maka kita bisa makan sendiri tuh ya. Nah, lihat ini gambarnya. Nah, ini bisa makan sendiri, pakai sepatu sendiri, merapikan mainannya sendiri ketika sudah selesai bermain, membantu orang tua cuci piring, membantu orang tua menyapu, begitu ya, merapikan tempat tidur, ya. Jadi merapikan tempat tidur sendiri, begitu. Jadi ketika kita ingin sesuatu, begitu, maka kita harus melakukannya sendiri, begitu ya. Jangan sedikit-sedikit minta bantuan orang tua, sedikit-sedikit minta bantuan khodimat, begitu ya. Apa sih khodimat itu? Pembantu rumah tangga, begitu ya. Aku kan punya pembantu rumah tangga, biarin aja lah itu rantainya disapu sama pembantuku, begitu ya. Itu tidak boleh, itu tandanya teman-teman tidak mandiri, begitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita selagi kita masih bisa melakukan, maka kita harus melakukannya sendiri, begitu. Kecuali jika kita mungkin tidak bisa melakukannya. Contoh, mungkin ketika masih kecil, begitu ya, masih kecil kan kita belum bisa makan sendiri tuh, maka pasti orang tua kita yang akan nyuapin, begitu ya, kan, memberikan makan, gitu ya. Masih kecil, kita masih belum bisa memakai baju sendiri, maka orang tua yang akan membantu kita untuk memakai baju. Terus ketika masih kecil, belum bisa BAB sendiri, begitu ya, lepas celana sendiri, maka orang tua yang akan membantu kita, begitu ya. Tapi atau mungkin dalam keadaan sakit, begitu ya, kita dalam keadaan sakit tidak bisa melakukan apa-apa sendiri dengan baik, begitu, maka boleh minta bantuan, gitu ya, karena kondisi kita yang sedang sakit, begitu ya. Jadi seperti itu. Ketika kondisi kita yang memang harus minta bantuan, boleh kita minta bantuan, gitu ya. Tapi ketika kita bisa melakukannya sendiri, maka apa salahnya, begitu ya, kita melakukannya sendiri, begitu ya.
Nah, jika kita masih suka menyusahkan orang lain, jika kita masih suka merengek begitu ya, jika kita masih suka bergantung pada pembantu, pada orang tua, itu tandanya kita masih belum memiliki sikap mandiri begitu ya. Apa berarti kita itu bersikap apa begitu ya? Itu lawan dari sikap mandiri, yaitu kita masih bergantung pada orang lain atau manja begitu ya. Jadi anak-anak yang tidak memiliki sifat mandiri berarti dia memiliki sifat yang suka bergantung pada orang lain atau manja. Ya, setiap kali mau sesuatu merengek dulu sama orang tua, setiap kali ingin sesuatu melakukannya malas-malasan begitu ya. Itu tandanya teman-teman belum memiliki sifat mandiri dan itu tidak boleh dilakukan gitu. No begitu ya, tidak boleh dilakukan begitu ya. Terus nah, keuntungan anak yang memiliki sifat mandiri apa toh begitu? Kenapa kita harus memiliki sifat mandiri begitu? Keuntungannya yang pertama adalah mempunyai banyak teman gitu ya. Anak yang mandiri itu nanti teman-temannya akan suka dengannya begitu ya. Teman-temannya otomatis akan mau bermain dengannya gitu. Karena dia mandiri, melakukan segala hal sendiri. Ya, suka membantu temannya begitu. Nah, ini nanti pasti memiliki banyak teman begitu. Manfaat yang kedua adalah, keuntungan yang kedua adalah selalu sabar dalam segala hal. Jadi anak yang suka melakukan semua hal sendiri begitu, pasti dia akan memiliki rasa sabar yang tinggi begitu ya. Kenapa? Karena dia ketika melakukannya sendiri, dia akan merasa puas begitu ya. Ketika dia melakukannya kok gagal begitu, maka dia juga akan memiliki rasa sabar yang tinggi. Gak apa-apa, itu aku lakukan sendiri. Nah, kalau gagal besok aku coba lagi begitu ya. Jadi seperti itu. Dia akan memiliki rasa sabar yang tinggi gitu ya dalam segala hal. Terus yang ketiga, tidak mudah menyerah. Jadi anak yang memiliki rasa sikap mandiri, dia tidak akan mudah menyerah. Kenapa? Karena tadi begitu ya, dia akan melakukan segala hal sendiri, tidak bergantung pada orang lain begitu ya. Ketika dia tidak memiliki siapa-siapa seperti Rasulullah tadi begitu ya, maka dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan selalu berusaha bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri begitu ya. Itu keuntungan anak-anak yang memiliki sikap mandiri. Nah, ini Rasulullah dan Allah pun akan lebih menghargai anak-anak yang mau bekerja keras begitu ya. Mau bekerja keras, mau mau melakukan segala hal sendiri begitu ya, dari hasil jerih payahnya sendiri begitu. Itu Allah akan menghargainya begitu ya. Kita akan lebih mulia di hadapan Allah ketika kita melakukan sesuatu itu dengan sendiri begitu ya, dengan kemampuan kita sendiri selagi kita masih mampu begitu ya. Kebalikannya begitu ya, ketika kita masih mampu tapi ternyata kita tidak mau berusaha begitu ya, kita hanya bisa meminta-minta begitu ya, mengemis begitu ya, itu kedudukannya di hadapan Allah pun akan turun begitu ya teman-teman ya. Maka kita boleh pilih begitu ya, mana yang harus kita lakukan begitu ya, supaya Allah lebih sayang dengan kita, kedudukan kita lebih terhormat di hadapan Allah begitu ya, yaitu dengan cara ini tadi ya, melakukan segala hal sendiri, terus dengan jerih payah sendiri gitu ya. Nanti itu lebih berharga begitu teman-teman, lebih kedudukan kita di hadapan Allah juga lebih terhormat gitu ya, daripada kita harus meminta-minta begitu padahal kita masih mampu melakukannya begitu ya teman-teman ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadisnya, yaitu dari Abu Abdillah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, demi sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali dan pergi ke gunung untuk mencari kayu, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dan dengan itu dapat menutup air mukanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain. Ya, baik mereka memberi atau menolak padanya. Nah, dari hadis tersebut sudah bisa dilihat ya teman-teman ya, kedudukan seseorang, kehormatan seseorang di hadapan Allah itu akan tergambarkan dari sikap mandirinya begitu ya. Ketika Allah akan lebih menghargai begitu ketika seseorang itu melakukannya sendiri dengan jerih payah sendiri, walaupun sedikit begitu ya, lebih dihargai, lebih terhormat begitu ya, daripada kita mendapatkan banyak dari hasil meminta begitu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang kedua, senangnya belajar surat An-Nasr.
Alhamdulillah, teman-teman di rumah adalah anak-anak yang hebat telah menghafalkan Quran surat An-Nasr beserta artinya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran yang selanjutnya. C. Menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang belajar menulis surat An-Nasr. Nah, teman-teman di rumah juga belajar menulis Quran surat An-Nasr ya. Sebelum kalian menulis surat An-Nasr, perhatikan pada ayat yang pertama. Ada huruf ro, waw, ha. Posisikan hurufnya di bawah garis. Contoh seperti ini jika diberikan garis. Nah, pada ayat-ayat yang selanjutnya juga demikian. Nah, teman-teman, setelah kita membaca, menghafal, dan surat An-Nasr, kita harus tahu An-Nasr artinya pertolongan, karena dalamnya membicarakan tentang pertolongan Allah. An-Nasr adalah surat yang ke-110 urutannya di dalam Al-Quran. An-Nasr terdiri dari 3 ayat, dan An-Nasr tergolong surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di pesan surat An-Nasr. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Pada peristiwa ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menaklukkan kota Mekah atau disebut juga dengan peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya. Memuji Allah baik dalam keadaan gembira, senang, bersedih, ataupun pada saat mendapatkan musibah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, tadi pelajaran kita hari ini teman-teman tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Baik, tadi sudah ini ya, sudah ada di dalam video. Surat An-Nasr itu artinya pertolongan. An-Nasr itu artinya pertolongan. Dan teman-teman kan sudah menghafal ya surat An-Nasr ya. Bunyinya bagaimana? Benar, yang ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Insyaallah sudah hafal ya teman-teman ya. Nah, An-Nasr itu artinya adalah pertolongan karena di dalam surat An-Nasr itu intinya adalah tentang pertolongan Allah. Terus surat An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat. Ya, posisinya di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr itu bertempat di urutan yang ke-110. Ya. Dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, An-Nasr berurutan bertempat di surat yang ke-110. Terus surat An-Nasr itu tergolong surat Madaniyah. Kenapa? Karena surat An-Nasr diturunkan Allah di kota Madinah. Itu kenapa surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah, gitu ya teman-teman ya. Terus pesan-pesan yang ada di dalam surat An-Nasr adalah yang pertama tadi apa? Pertolongan Allah suatu saat pasti akan datang. Dan suatu saat Islam akan mengalami kejayaan. Terus yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih memujinya dan minta ampun kepadanya. Bertasbih itu berarti memuji Allah. Dan memuji Allah itu tidak hanya ketika kita mengalami ini ya, diberi rezeki ya teman-teman ya. Memuji Allah itu bisa juga dilakukan ketika kita mengalami kesusahan gitu ya. Terus mendapat kabar gembira, atau mungkin kita mengalami musibah, itu tetap harus bertasbih kepada Allah dengan cara melafalkan kalimat-kalimat talbiyah. Contohnya subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar. Begitu ya teman-teman ya, itu cara untuk memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Semoga apa yang Bulia jelaskan hari ini teman-teman bisa memahaminya dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Ingat, bertasbih kepada Allah tidak hanya ketika dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan yang susah pun kita harus bertasbih kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oke, begitu yang mungkin bisa Bulia sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.